Banyak sekali yang bertanya-tanya pada kolom komentar, agar kami terus bersemangat, membagikan video-video, tentang dua orang yang sangat viral ini. Oke, kami selalu menuruti kemauan publik. Tetapi, silahkan ditonton videonya sampai selesai, tidak subscribe pun, tidak apa-apa, karena channel ini tidak dibayar, hanya memberi fakta saja, karena konten-konten yang seperti ini cukup dijadikan sebagai tontonan bagi kita pencari kebenaran. Walaupun demikian, silahkan disukai videonya, sebagai bukti kepada kami, bahwa ada banyak yang suka dengan kontennya, sehingga kami terus berbagi video tentang yang viral ini di video berikutnya. Saat ini, kita lanjutkan episode tentang Nyonya VC dan Tuan KM. Pada video kali ini, kita melihat-lihat bagaimana detik-detik Tuan KM menanam pohon pisangnya pada Nyonya VC dengan sangat hebatnya. Jika dilihat-lihat, benih pisang jumbo yang dimiliki oleh Tuan KM sangat memadai untuk dijadikan sebagai bibit unggul. Mungkin inilah alasan, mengapa Nyonya VC selalu menghubungi Tuan KM untuk bekerja sama dengannya, khususnya yang berhubungan dengan benih pisang milik Tuan KM. Sebagai seorang penyuka pisang, Nyonya VC merasa tertarik untuk memesan tanaman pisang besar dari Tuan KM. Entah angin apa yang membuat Nyonya VC memanggil Tuan KM di siang itu. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, Tuan KM pun menuruti kemauan Nyonya VC untuk datang, sambil membawa bibit pisang miliknya. Kedatangan Tuan KM disambut gembira oleh Nyonya VC, mungkin dalam hati, dia kegirangan karena segera mendapatkan pohon pisang jumbo milik Tuan KM yang tidak asing lagi baginya. Awalnya Nyonya VC mengajak Tuan KM datang di kebunnya, sebut saja kebun itu namanya kamar tidur. Lucu sekali, unik juga nama kebun Nyonya VC ini. Tiba-tiba Nyonya VC menarik tangan Tuan KM untuk segera menanam pohon pisangnya pada lubang yang telah disediakan oleh Nyonya VC. Awalnya, Tuan KM merasa ragu-ragu untuk menanamnya di siang itu, karena takut ketahuan oleh orang-orang di sekitar lahan itu, karena hukumnya untuk datang ke kebun, tidak boleh hanya ada dua orang laki-laki atau perempuan, kecuali yang suami istri. Namun, kedua orang ini bukanlah suami istri, Tuan KM hanya sebagai sopir pribadi dan pemilik pisang jumbo. Tapi, sepertinya Nyonya VC tidak menghiraukan itu, yang penting dia mendapatkan pisang idamannya, mungkin sudah sangat kangen sekali di siang itu. Proses menanam pun dimulai, Nyonya VC langsung saja memaksa Tuan KM untuk segera menanam pisang. Menakjubkan, pisang Tuan KM sangat besar dan tegap. Detik-detik Tuan KM menanam pisangnya pada lahan milik Nyonya VC, tiba-tiba Nyonya VC berteriak sedikit agak keras. Pastinya saudara-saudari bisa bayangkan suaranya seperti apa. Proses menanam pisang pun berlangsung dan keduanya sangat menikmatinya. Kadang-kadang Nyonya VC berada di posisi atas, sementara Tuan KM terbaring saja. Kelihatannya, Nyonya VC yang begitu lincah belajar ditanami pohon pisang dengan memasukkannya sendiri dalam lubang, dari posisi atas. Ternyata, tiba-tiba, Nyonya VC kedatangan tamu lain, dan secara tidak sengaja melihat pintu menuju tempat Nyonya VC dan Tuan KM bercocok tanam. Kedatangan tamu tersebut dilihat oleh Nyonya VC dengan begitu kaget, malu sekali, aturan-aturan dilalaikan, yang bukan suami istri berduaan begitu, sambil menanam pohon pisang lagi. Hal itulah yang menjadi pemicu kemarahan Nyonya VC terhadap tamu baru itu. Kira-kira, siapa tamu baru Nyonya VC? Silahkan beri komentarnya pada kolom di bawah ini. Demikian saja video untuk kali ini, nantikan episode-episode berikutnya, untuk menjadi hiburan dan tontonan spesial buat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap sehat dan bahagia. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pengalaman, agar kita bisa mengetahui, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.